infrastruktur yang ada di Desa Karangmulia ini khusus jalan penghubung, karena ini merupakan jalan penghubung Oku dengan Oki, dimana kita kalau lurus itu jalan tol menuju Pematang Panggang. Nah ini nanti kita akan pertanyakan Bapak waktu menyampaikan itu ke Gubernur apa ke Bupati Pak, proposal itu di Kabupaten juga, kemudian di Provinsi pada tahun 2018, berarti sudah 2 tahun ya berjalan. Nanti kita akan pertanyakan Bapak, dan nanti kami akan sampaikan, karena ini hasil rapat ini kami nanti Komisi 4 nanti kan kita sidang Pak paripurna. Jadi setiap dapil ini menyampaikan paparannya ke hadapan, di situ dihadiri Gubernur, sidang, Kapolda, pokoknya pejabat-pejabat setingkat provinsi hadir, dan kami akan menyampaikan misalnya Desa Karangmulia, desa yang lain misalnya, itu di dalam rapat. Kemudian Pak Pengamat tadi menyampaikan juga itu merupakan jalan Durmai Mulia Pak ya, Nirwana itu belum terrealisasi. Datang. Oh ya, sudah disurvei karena mungkin COVID Bapak ya. Nah ini memang karena COVID ini Pak melanda dunia, bukan Indonesia saja. Kami aja anggaran kami Pak, anggaran kesejahteraan kami itu 150 miliar ya. Itu dipangkas separuhnya Pak, jadi 75 miliar itu untuk gaji DPRD. Jadi kita ini sekarang ini masih puasa Pak. Oke, ya DPRD provinsi ini ya, mungkin DPRD kabupaten, karena kita untuk membantu penanganan COVID ini. Karena keselamatan manusia itu lebih penting daripada untuk kita untuk membangun ya kesehatan itu yang kita utamakan. Baiklah, kepada pertanyaan yang pertama Bapak Nyoman Sudiarto ya, harga dasar gabah beras ini sudah kita rapatkan. Ingat yang hadir pada itu adalah Bapak Sopik ya, yang mewakili perwakilan Komisi 2 karena beliau dari bidang perekonomian, dan Pak Sahrudin, Bu Indah Sarofi, saya juga di bidang Komisi 2 bagian perekonomian, yang salah satu diantaranya menangani masalah harga beras tadi. Nanti akan lebih jelas karena dia ikut rapat, akan disampaikan oleh Bapak Sopik ya, mengenai tentang apa itu kesulitan ya waktu panen untuk harga gabah ini, dan kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Suwarno ya hampir sama mengenai harga gabah tadi, kemudian padi roboh, pupuk langka dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Saifuddin mengenai pendidikan anak usia dini ya. Nah di sini perlu kami sampaikan ya, kita harus membedakan Pak. Jadi tugas kita ini ada DPR-nya ini ada 3 Pak ya, kabupaten ya. Seperti saya dulu kan DPRD Oku Timur ya. Nah ini khusus mengenai pembahasan anggaran kabupaten. Tapi kalau provinsi itu masalah provinsi. Jadi kalau mengenai PAUD, taman kanak-kanak, batas SMP ya, itu adalah kewenangan otoritas bupati. Tapi kalau SMA itulah baru provinsi, DPRD provinsi yang membahasnya. Kalau DPR provinsi tidak membahas anak PAUD, tidak bahas taman kanak-kanak, kami membahas SMA. Nah SMA kemarin kita sudah anggarkan seluruh honorer di SMA itu ya, selama itu nggak dapatkan honorer, apa itu uang insentifnya. Nah pada tahun 2020 kemarin sudah dimulai, yaitu mengenai honorer yang ngajar di SMA. Nah kemudian nanti akan diperjelas oleh Ibu Hajah Nilawati ya mengenai pendidikan. Saya kira itu saja untuk rangkumannya. Nanti satu persatu kami persilakan ke rekan-rekan kami, dan kemudian nanti setelah dibahas kita diskusikan, nanti kita akan buat kesimpulan, kami rapat, nanti kita ke bawah sidang paripurna ya. Kepada adinda kami Azmi Sopik kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Sarmugi. Selamat sore, Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat saya dari Dapil 4 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya hormati yang mewakili camat, perangkat desa dan kepala desa yang kesempatan hadir, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Karangmulia, dan juga masyarakat Karangmulia yang sore ini sempat hadir. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya langsung saja menanggapi permasalahan
gabah dan beras yang anjlok belakangan ini. Mohon izin, kemarin kami Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan hari Senin kemarin jam 10 sudah mengundang rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu salah satunya adalah Bulog Provinsi Sumatera Selatan, ada juga dari Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi, Biro Perekonomian, kemudian juga dari BUMD Pangan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga teman-teman dari kelompok tani dan nelayan andalan Provinsi Sumatera Selatan, serikat petani dan aktivis petani lainnya. Jadi dalam rapat itu kami sampaikan bahwasannya permasalahan gabah dan beras anjlok di Provinsi Sumatera Selatan ini di tahun 2021 ini sudah menyentuh level yang sangat parah dari beberapa tahun terakhir. Benar apa enggak, Bapak dan Ibu sekalian? Dari 3, 4, 5 tahun ke belakang mungkin ini harga yang paling anjlok. Benar Pak? Tahun lalu masih gabah itu di angka 38 sampai 4,5 lah, atau 4.000 sampai 4.500. Tapi pada hari ini sejak musim panen di wilayah Oku Timur, tidak hanya di Oku Timur Pak, di Oki, OI, Banyuasin, kemudian Muba, juga saat ini sedang panen raya. Harga gabah berkisar antara 2.800 sampai dengan 3.200, betul Pak? Nah, untuk harga beras kisarannya di angka 6.500 sampai dengan 7.000, betul Pak? Di tingkat petani ya. Tapi kalau dijual ke korporasi atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di Palembang, cuma dibeli seharga paling antara 7.000 sampai 7.300. Nah, tentu saja hal ini sangat miris karena memang hasil petani ini tidak sesuai dengan biaya produksinya, betul Pak? Ketika tanam, pupuknya mahal dan sulit dicari. Belum lagi akibat kelangkaan pupuk tadi, tingkat kuantitas hasil panen ini menjadi menurun. Sekitar, kalau saya dengar dari masyarakat, sekitar 30% hasil panen ini menurun akibat padinya tidak dipupuk. Iya Pak? Nah, ketika sudah panen, sudah kuantitasnya jeblok, harganya ikut anjlok. Nah, tentu saja ini menjadi concern atau perhatian dari kami di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Komisi 2 yang membidangi masalah perekonomian. Sudah kami panggil, sudah kami rekomendasikan. Yang pertama adalah Bulog kami rekomendasikan untuk bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perdagangan untuk menyerap hasil panen petani sebanyak-banyaknya secara langsung dengan mengikuti harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020, di mana harga gabah kering panen di gudang Bulog adalah 4.200. Dan untuk gabah kering giling di gudang Bulog adalah 5.300. Dan kemudian harga beras di gudang Bulog adalah 8.300. Itu sudah kami sampaikan Pak ke Bulog Sumatera Selatan dan Dinas Pertanian untuk segera melakukan serapan. Yang kedua, kami juga sudah merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian untuk segera menurunkan tim serat gabah beras dari pusat, dari nasional untuk turun ke wilayah Sumatera Selatan. Karena di beberapa provinsi tim dari Kementan itu sudah turun Pak. Mereka turun langsung koordinasi dengan Bulog, manggil mitra-mitra kerjanya untuk melakukan penyerapan beras dan gabah di petani, sehingga apabila gabah dan beras itu terserap oleh mitra-mitra kerja pengadaan yang sudah ditunjuk, maka harga akan terangkat mendekati harga pembelian pemerintah yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, karena ini merupakan adanya dugaan praktek monopoli Pak dan permainan harga beras yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Sumatera Selatan, salah satunya ada di Oku Timur juga, dan kebanyakan ada di Palembang. Maka kami merekomendasikan kepada Satgas Pangan Polda Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas Pak. Jangan sampai korporasi-korporasi besar itu bermain untuk semakin menekan harga beras. Di satu sisi Bulog tidak membeli, menjaga pasar, tetapi mereka semakin leluasa mempermainkan harga di pasaran. Nah, itu sikap kami
dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dicek Pak di pemberitaan, hampir seminggu ini kami beritakan terus di media tentang harga gabah dan beras yang anjlok di wilayah Sumatera Selatan. Tentu saja tugas kami mendengarkan aspirasi dan menyuarakan Pak, membuat itu menjadi isu strategis, didengarkan oleh banyak pihak, didengarkan oleh eksekutif, maka eksekutif nanti yang akan mengambil kebijakan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait harga beras dan gabah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga kami sudah koordinasikan dengan teman-teman Komisi 4 DPR RI. Ini barusan WA tadi dari temannya Pak Sarmubi, Bu Kiki Aprilia, Pak Sarmubi, dan dari Komisi 4 sudah kami laporkan juga. Kemudian mereka kemarin barusan kunjungan Badan Legislasi tentang pembuatan undang-undang Bulog sebagai Badan Pangan Nasional. Nah, insya Allah nanti kalau Badan Pangan Nasional sudah terbentuk Pak, petani ini tidak susah lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.